Bapak, Ibu, Saudara, semua yang melalui Zoom, yang ada di rumah, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk beribadah saat ini, berkumpul di tempat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kita. Kita layak untuk datang, untuk memuji. Bahkan kita layak untuk bernyanyi, bersorak bagi Dia. Karena hanya Dialah penghibur kita, hanya Dia pelindung kita, menara kekuatan kita, yaitu Yesus namanya. Kita akan mengangkat pujian kita. Mari kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita katakan sekali lagi, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
Engkaulah Raja kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup, yang selalu menolong kami, bahkan penyelamat kami di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tetap akan menyanyi, kita katakan bahwa hanya Dialah Allah kita yang kudus di dalam setiap kehidupan Tuhan. Mari katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kami undang Pak Nelson untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dalam kekudusan karena dikuduskan oleh Engkau sendiri, Tuhan. Kami tahu kami tidak layak, bahkan seandainya pun dengan segenap upaya kami, kalau bukan Tuhan yang melayakkan kami melalui penyucian pembasuhan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala kesalehan kami hanyalah seperti kain kotor, tetapi Engkaulah yang membersihkan, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa bertemu dengan Allah yang kudus, yang mulia, yang tidak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau berikan kepada kami terus kesempatan untuk bisa bersekutu, karena Engkau merindukan kami, anak-anak tebusan-Mu, untuk senantiasa melekat dengan Engkau, agar kami betul-betul belajar berserah dan bergantung kepadamu. Sebab Engkau pun tahu
bahwa tidak mudah bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, maka Engkau menginginkan kami untuk tidak berpaling dari Engkau, tetapi justru semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah kami semua. Kami berserah diri dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami yang ikut memuji dan menyembah Engkau, dan semua yang mengambil bagian apapun dalam pelayanan ibadah kami di pagi siang hari ini. Terima kasih, dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Baik Bapak Ibu, mungkin sepanjang 1 minggu ini banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan memberikan ruang kesaksian bagi kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah yang melalui Zoom, kami persilahkan nanti untuk memberikan kesaksian, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebelumnya, kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa saya tidak akan pernah mundur. Saya akan tetap setia untuk mengikut Yesus. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, najan salengkap. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejar, dan salengkap. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Mukarama anu disawarga, abdi seja bakti kamantena. Mukarama anu disawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mukarama anu disawarga, abdi seja bakti kamantena. Mukarama anu disawarga, abdi satya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, dan salengkap. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejar, ngejar salengkap. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Mukarama anu disawarga, abdi sada bakti kamantena. Mukarama anu disawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mukarama anu disawarga, abdi sada bakti kamantena. Mukarama anu disawarga, abdi satya. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Ya, pujian ini saya ingat ya, waktu kami pelayanan ke Sunda 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Nah, di mana itu, di atas Cicahum itu ada 4 gunung yang sudah kami jalani bersama-sama dengan Pak Saud pada saat itu untuk melayani orang-orang Sunda. Anak-anak masih kecil dan termasuk Natalia masih dalam kandungan saya. Tetapi kami pergi untuk pelayanan di situ. Namanya mungkin kalau Pak Nelson udah tahu ya Pak, karena ada salah satu
pendeta juga yang sudah berhasil dari Tiranus, itu pendeta Ateng ya. Nah, jadi kalau kami melaksanakan ibadah pada saat itu, kami ada di rumah itu. Ada Cibanteng, ada Waas, ada Tareptep, sama Pamengkolan. Jadi kita waktu itu bersama-sama dengan salah seorang ibu pendeta pelayanan ke sana. Jadi lagu ini sangat tersimpan di di hati dan di pikiran saya. Walaupun saya bukan orang Sunda, tetapi lagu ini menjadi sebuah pujian yang saya senangi. Ya, mungkin Bapak Ibu juga yang ada di rumah dan yang ada di sini, ada yang akan berbagi kesaksian atau pertolongan Tuhan yang sudah dialami selama seminggu ini. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu yang bisa saya bagikan. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Indri? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang berkuasa
kepada hambanya, Pendeta Yopi, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Bisa dengar ya? Terima kasih karena sebenarnya kemarin itu pertama kali saya bisa bawa Ibu Yani karena ada pertemuan dengan alumni. Jadi itu sebabnya dengan Ibu Sijabat dia duduk. Jadi saya duduk di belakang dengan Pak Yan Chans di sampingnya, terus ke belakang, dan setelah itu bisa ini. Dan bersyukur bahwa karena selama ini tidak bisa tangannya yang sebelah kiri itu memang masih kaku. Jadi dia latih terus, dan tolong doakan supaya karena selama 3 bulan itu memang dia tidak boleh, dia harus menjaga lah, sehingga kenapa tidak pergi ke gereja, bukan berarti nggak bisa, cuma nggak enak kalau seandainya terjadi apa-apa pada dia, maka saya harus jaga. Sebabnya 2 minggu atau 3 minggu sekali pergi untuk periksa gitu. Nah, yang kedua adalah apa yang sebenarnya menjadi pemikiran kita bersama tentang gereja. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini sudah lama tidak lagi ada PA-PA kecil, karena dulu kan masih ingat tidak? Dulu saya buat ini standing the gap. Jadi dulu kita rajin itu. Ya. Dulu kita rajin. Sekarang kita hanya setelah ibadah kita duduk makan, setelah itu pulang. Dan sudah bertahun-tahun kita seperti itu. Tetapi persekutuan nggak ada. Ya, fellowship antara kita sendiri nggak ada. Jadi hampir setiap minggu dulu kita bagi-bagi, tapi ternyata sudah lama tidak. Sedangkan gereja sekarang ini mau dibilang ada 2 pertumbuhan. Yang pertama itu adalah orang datang ke gereja, tetapi dengan adanya COVID ini mau dibilang hanya belasan tahun atau usia belasan sampai 20-30 itu mereka masih punya leluasa untuk pergi. Tapi di bawah 60 itu boleh dibilang mereka harus menjaga diri. Memang di atas 60 mereka harus menjaga diri. Nah, sedangkan COVID ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Asal kita jagalah. Nah, itu sebabnya mungkin harus dipikirkan, selama ini kita hanya tahunya ibadah saja. Kita harus kembali lagi ke pola dulu. Dulu persekutuan kita itu bagus. Ya. Tetapi sekarang hilang. Kalau misalnya ada persekutuan, orang nggak masuk, nggak ikut, ya nggak. Sehingga memang ini harus dikembangkan. Mengapa? Karena itu salah satu untuk bisa saling mengisi. Nah, tetapi soal itu bagaimana ada kelompok kecil di mana jaringannya dibuat, tetapi ada juga kelompok yang setengah besar, mungkin 10 orang misalnya, atau 8 orang, sedangkan kelompok kecil itu 4 orang. Nah, mungkin pakai Zoom saja, sehingga ada dinamika antar kita di dalam. Itu yang menjadi pemikiran. Nah, saya nggak tahu bagaimana kegiatan Bapak Ibu sendiri. Sedangkan kalau saya ini kan sekarang hampir kebanyakan pakai Zoom, tetapi saya ikut dengan JDS, dengan Jawa Barat misalnya, atau dengan kelompok juga ada yang itu sampai besar itu, sampai ada yang dari Israel juga masuk ya. Nah, itu anak orang-orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan saya bersyukur bahkan sampai ke Israel gitu. Itu masuk orang Indonesia. Dan ke Belanda juga masuk orang Indonesia. Jadi yang saya lihat bahwa ada jaringan-jaringan yang bisa kita buat, dan bagaimana caranya supaya menara pengharapan ini tidak terpencil
hanya seakan-akan hanya untuk anggota kita saja. Tapi bagaimana keanggotaan kita sendiri, kita bisa menarik orang lain untuk masuk ke kita. Saya ambil contoh, GKI juga buat. Dan mereka minta saya ada di dalamnya. Bahkan salah satunya yang hadir di dalamnya cuma saya, orang GKI. Bahkan bukan GKI saja, eh, ya pokoknya saya ikut ada 3 kalau nggak salah. Sehingga itu yang membuat jaringan orang yang sudah lama kenal saya, mereka akhirnya senang juga. Jadi mereka tanya, saya di metodis, saya bilang, oh masih Pak, masih, saya bilang. Dan saya cerita tentang kondisi kita di metodis. Nah, sedangkan kita lihat, saya mau tanya, kalau ibadah kita ini yang sekarang, berapa orang yang datang? Yang sekarang datang berapa orang? Ada 10, 20? Ayo, Ada ada berapa? ada 14 orang. 14. Iya. Ya itu lumayan 14. Jadi artinya kita harus bisa mengembangkan gitu. Jadi mungkin ada 2 pola yang kita pakai. Di mana pola yang pertama ini adalah dan itu sebabnya pada pagi ini saya kembali lagi ke Alkitab, melihat apa yang Yesus pikirkan untuk menjaring kebersamaan kita dalam lingkar kita sendiri sesuai dengan murid-muridnya. Itu sebabnya saya pakai istilah strategi Yesus, yaitu the twin strategies. Ya, saya pakai itu. Mengapa? Kita akan kembali ke perjanjian baru. Dan saya yakin untuk mereka yang kuliah atau sekolah Alkitab, sekolah teologi, mereka sudah tahu ini. Tetapi seringkali, hampir kebanyakan, itu para orang yang sekolah teologi lebih senang khotbah. Tapi pendekatan pribadi untuk menjaring orang bahwa dalam lingkar kecilnya, itu sedikit sekali. Ya, itu sebabnya yang saya lihat bahwa saya nggak ragukan kalau teman-teman khotbah. Ya, kenapa? Seakan-akan khotbah itu adalah sesuatu yang harus punya potensi lah. Padahal khotbah itu kita menyampaikan apa sih yang ada di Alkitab dan what the needs, apa yang menjadi kebutuhan. Ya, sehingga kadang-kadang kita menggali Alkitab, tetapi kita tidak menyentuh. Walaupun kita cerita tentang apa yang kita alami atau mungkin beberapa orang alami mungkin hal yang sama, tetapi setidaknya saya kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di menara. Ya. Nah, mari kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi memang pola lama ini adalah, makanya kalau Anda pergi ke Israel, Anda bisa lihat rumah-rumah mereka itu seperti ada kamar kecil atau seperti gudang lah. Ya. Nah, kalau Anda pergi ke barat misalnya, atau pergi ke Belanda misalnya, justru ruang kamar kecilnya itu ada di depan atau di dalam di lingkar pertamanya, toilet dekat ruang tamu. Mengapa? Supaya orang bisa pergi ke situ. Nah, dalam tradisi lama sebenarnya, ruang kecil itu, kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan masuk ke rumah mereka, Anda akan lihat rumah-rumah orang-orang itu ada ruang kecil,
Tapi ruang kecil itu bukan toilet. Kalau di Belanda toilet. Tetapi ini tempat doa. Nah, itu sebabnya Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Itu bukan tempat tidur, kamar tidur, bukan. Ada ruang kecil di mana mereka berdoa. Kalau Anda pergi ke Inggris, John Wesley, itu dia punya tempat doa, itu ada di atas, di Metodis ya. Saya kagum sekali. Jadi saya lihat ruang dia itu, waduh, dia punya kamar di atas, punya kamar kecil dia, John Wesley. Dan jendelanya itu dia selalu buka kalau dia berdoa. Itu John Wesley. Jadi waktu saya ke sana itu saya bilang, wah, kagum saya. Kenapa? Tiap pagi dia naik ke atas itu, dia doa. Siang dia doa. Malam sebelum tidur dia doa di situ. Jadi kadang-kadang mereka bilang begini, yuk, kalau kamu lihat ini, bukankah kita orang Indonesia itu selalu makan 3 kali? Makan pagi, makan siang, sama makan malam. Gitu. Kalau di barat, Anda pergi ke barat, kalau misalnya Anda pergi ke kantor atau di tempat ruang pertemuan, itu makan siang itu karena orang cuma makan roti aja. Ya. Nggak ada nasi, nggak ada makan kayak kita makan siang. Justru kalau kita makan siang itu banyak. Bahkan makan malam lebih banyak dari makan siang, padahal makan malam itu cuma buat tidur. Makanya kita di Indonesia banyak orang kena penyakit. Ya, kenapa? Karena mau tidur makannya banyak. Padahal perutnya udah diisi kembung. Padahal cuma buat tidur aja. Ya kan? Padahal sebenarnya boleh makan, bukan nggak boleh makan. Tetapi ya makan apa yang harus dimakan. Nah, hingga ada 3 kata di sini, kata yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, inilah tradisi. Inilah pola. Makanya saya katakan begini. Pada masa lalu, doa seperti ini. Ada kalanya suami istri bisa, atau 3-4 orang lingkar kecil, anak bisa ikut di dalamnya. Tetapi itu baru lingkar kecil. Dalam lingkar dalam lah artinya. Tapi at home, itu di rumah. Ya. Nah, berbeda ketika kita doa dalam lingkar kesatuan. Nah, kenapa? Kenapa saya ingin menjelaskan ini kepada kita lagi kembali? Seperti kita harus mundur ke belakang. Ya. Mengapa? Karena kita ini ada kejamakan. Ya. Masing-masing kita dari gereja, kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita berpisah. Gitu. Ya. Jadi ada lingkar kejamakan. Nah, kalau kita baca dalam ayat 8b, kalau saya baca ayat 8b, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Your dad know what you need before, sebelum engkau minta. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah tahu. Kita seakan-akan, loh kita doa kayak Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu, cuma kita doa, kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Dia. Ya. Saya ambil contoh. Papa saya itu, dia tahu nih, kalau misalnya dia mau kasih uang sama saya, uang jajan atau apa gitu ya. Dia panggil Yopi sini. Gitu. Jadi udah malam itu dia mau tidur, dia panggil saya. Saya disuruh apa? Disuruh tumbuk kakinya. Jadi saya sambil tumbuk kakinya, pijit-pijit dia lah. Yopi sini. Terus dia bilang ini,
Yopi, buat besok kamu mau apa? Gitu. Tuh, di kantong papi ada uang katanya. Nah, di kantong dia tuh memang ada uang. Jadi, memang disengaja dia taruh di situ. Dan uang itu untuk siapa? Yaitu untuk saya yang dia selalu minta untuk saya pijitin kaki dia. Dan dia tahu setelah itu, dia suruh saya buka kantongnya. Tetapi disitulah sebenarnya dia ingin menguji kejujuran saya. Papi saya tuh. Jadi, boleh Pak? Boleh, dia bilang. Dia tahu berapa jumlah uang yang taruh di kantong. Dan saya selalu bilang sama dia, loh papi ini kok ada banyak uangnya? Enggak, Yupi perlu berapa? Gitu. Jadi Yupi boleh ambil apa yang Yupi perlu untuk besok. Jadi, saya bawa duitnya, saya kasih tahu dia, papi, ini ada uang segini. Saya boleh ambil berapa? Enggak, kamu yang ambil. Justru saya tanya sama papi, saya boleh ambil berapa? Ya terserah kamu. Semuanya terserah kamu. Gitu. Tapi saya nggak ambil semua. Jadi artinya ujian saya sebagai anak itu adalah seberapa besar uang yang dia taruh dan apa yang saya perlukan, dia sudah tahu apa kesenangan saya. Nah, bukankah Bapa di sorga seperti itu? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Buat kakak saya beda lagi. Buat adik saya, dulu kan kami bertiga. Karena adik saya yang terakhir itu lahirnya di Bandung. Ya, yang keempat. Sebelum kamu minta kepadanya. Jadi, saya yakinlah semua kita tuh sebagai anak semua kita belajar dari lingkar kecil kita sendiri. Karena itu berdoalah demikian, ya kan? Bapa kami yang di sorga, ya kan? Selalu kita pakai itu sebagai doa Bapa kami lah, ya. Dan kalau Anda ikut jaringan doa sebelum berakhir selalu doa Bapa kami. Jadi setelah itu berkat oleh salah satu rekan yang diminta untuk menutup pertemuan kita. Selalu doa Bapa kami. Ya. Ya, seperti ibadah lah kita lah. Nah, yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan. Ada keindahan dari dunia perjanjian baru. Itu sebabnya Anda bisa buka Kisah 1 ayat 12 dan 13. Bukan lingkar kecil. Bukan satu rumah ada kamar doa. Ya, saya akan bacakan Kisah 1 ayat 12 dan 13. Mereka ke ruang atas. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, dan seterusnya. Jadi, bukan hanya satu saja. Hanya lingkar kecil itu, bukan. Tapi ada orang-orang, walaupun sebenarnya murid-murid Tuhan itu, mereka itu ada lingkar keluarga sebenarnya. Ya kan? Kami contoh, antara Yohanes Pembaptis dengan di mana Maria dan Yusuf, itu mereka punya lingkar kecil. Mereka keluarga itu. Dan ketika Tuhan menetapkan Yohanes Pembaptis ada dalam kandungan, itu kasihan sekali. Kenapa? Karena usianya sudah lanjut. Tapi Tuhan pakai itu. Mengapa? Bukan dia membatasi dirinya, supaya bebas dia untuk mempertemukan satu keluarga yang memang sebagai keturunan imam, atau keluarga imam, yang mereka menunggu, tetapi belum lahir seorang anak. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis ada dalam kandungannya, dia hampir 5 bulan gak kemana-mana dalam kamar.
Kenapa? Antara sukacita, seandainya dia keluar, wah dia akan mungkin ditertawakan. Apa nggak salah lu? Kok mengandung kayak begini? Kamu udah usia lanjut, ya kan? Bisa jadi percakapan yang menarik, karena mereka lah seorang imam, keturunan imam, dalam lingkar kecilnya, antara suami istri, yang selalu setia, rajin ke bait Allah. Tapi itulah fakta. Dan kasihan Yohanes Pembaptis. Dia hanya buka jalan buat Yesus. Dan Yesus tahu. Kasihan. Apakah dia pakai baju yang dia pakai karena memang papa mamanya itu sudah tidak ada lagi. Cuman nggak diceritakan kematian mereka. Nah, inilah doa komunitas. Artinya satuan lingkar kecil, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya itu, walaupun ada jaringan keluarga, tetapi berbeda. Nah, saya rindu sebenarnya adalah, ayo kita kembangkan lagi. Sehingga bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang lain yang di luar, yang tidak bisa datang. Karena memang dengan adanya COVID ini, walaupun masih belum selesai, dan memang jaringannya boleh dibilang bisa diatasi, tetapi ya tetap harus jaga diri, tetap cuci tangan, jaga jarak, ya kan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengembangkan? Jadi, coba baca ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bersama-sama. Nah, kalau bisa 2-3 keluarga kumpul hari Senin atau hari Selasa berdoa, ya kan? Dalam lingkar kecil tapi disatukan. Ayo, kita harus kembangkan seperti itu. Mungkin kita undang orang yang teman tetangga kita, tapi dia Kristen. Nah, satu gereja juga nggak apa-apa. Yuk kita doa yuk. Dan nyanyi pujian, ya kan? Dan seterusnya. Setelah itu, nggak perlu khotbah, tapi baca 1-2 ayat, apa yang Tuhan lakukan buat kamu, si A, si B, dan seterusnya. Ya. Dengan beberapa perempuan, dan di situ serta ibu Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adiknya sebenarnya terjadi benturan antara dia dengan kakaknya. Karena dia lihat kakaknya, dia mungkin mereka iri hati, ya enggak? Dan mereka tetap berpegang kepada Toratiah. Sedangkan kakaknya, wah, keliling keluar rumah dan selalunya mungkin, ya, hingga mungkin terjadi iri hati. Oh, kakaknya tidak lagi patuh pada pola perjanjian lama. Padahal sebenarnya Yesus ingin mendeklarasikan kehadiran dia bukan hanya untuk lingkar dalam, tetapi dia datang ke dunia ini, ada di dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi, termasuk Anda dan saya. Itu sebabnya, sekarang kan saya sedang mengajar lagi perjanjian lama A. Ya. Jadi, itu menarik buat saya. Kenapa? Saya membongkar lagi kembali Kitab Kejadian pasal 1-2 dan Kejatuhan Manusia pasal 3. Dan sekarang kita ada di pasal 4, ya kan? Kita tahu semua pasal 4, tragedi antara Kain dan Habel. Setelah itu pasal 5. Tapi pertanyaan saya adalah, why? Tuhan kok langsung bawa 1 ke atas? Kalau usianya panjang loh. Henok tuh panjang. Ratusan tahun dia.
Apakah Tuhan lihat manusia? Karena manusia ada dalam dosa. Tetapi ada satu pribadi yang sangat mencintai dia, mengasihi dia, dan cinta pada dia. Makanya dia bilang, that's enough. I will bring you back. Saya akan bawa kamu kembali ke atas. Tujuannya apa? Supaya orang yang ada di depan bisa lihat ke belakang. Bisa lihat ke belakang. Bukankah kita belajar dari sejarah? Ya kan? Nah, makanya kenapa saya tidak mau berkhotbah panjang-panjang, hanya ingin, ayo, kalau kita ingin betul-betul memikirkan, ditulis Injili, apalagi menara pengharapan, ayo, kita harus kembali ke, ada dua pola kita, apa yang Yesus khotbahkan dalam Matius, dan apa yang kita lihat setelah dia naik ke atas, dan murid-muridnya melakukan apa sebenarnya yang dia kehendaki. Itu sebabnya saya pakai istilahnya dalam Kejadian pasal 4, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka itu ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jangan lupa peristiwa ini ada di luar Taman Eden. Adam meninggal di usia di atas 900 tahun. Wih, panjang sekali. Anda bisa lihat tidak? Ya, kalau kita kan katanya 70, 80, yaitu anugerah. Makanya Pahit bilang sama saya, Yupi, saya 90, itu lebih dari apa yang ada di Alkitab. Lebih 10 tahun. Nah, dari apa yang kita baca, itu kan Roh Kudus belum turun. Nah, pasal 2, Roh Kudus turun. Mereka ada dalam satu lingkar sebagai tubuh Kristus. Mereka ada dalam satu lingkar tubuh Kristus. Kalau kita baca Kisah pasal 2. Itu sebabnya dalam ayat 46. Nah, disitulah mulai berkumpulnya pempercaya pada masa itu. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Kata mereka berarti jamak. Ya, mungkin 2, 3, atau mungkin 5 orang ketemu. Mereka berkumpul. Ya kan? Mereka berdoa. Ya kan? Jadi, ayo, saya pikir kita harus kembali lagi ke masa lalu lagi kita. Ya kan? Apalagi dengan COVID ini sebenarnya membuat kita terpisah sebenarnya. Tetapi kita kembali lagi. Ayo, kita menyatukan hati lagi, memikirkan kembali apa sih sebenarnya yang cocok, yang tepat untuk kita bisa berkumpul lagi. Itu ayat 46. Jadi, ada dua babak, yang satu pribadi atau lingkar kecil antar pribadi dalam rumah. Tetapi kedua, lingkar komunitas. Nah, itu sebabnya saya rindulah kita kembali lagi ke situ. Jadi, itu sebabnya pelajaran yang dulu itu saya pakai istilahnya. Ini kan dipakai ini sebenarnya saya buat untuk teman saya yang di Australia. Standing the gap. Jadi, dan saya beritahu dia bahwa saya akan coba di menara. Tapi ini dulu punya kita dulu. Ada 12 bahan pelajaran. Jadi, nah, kita harus kembali lagi ke sini. Dan sebenarnya pelajaran ini sampai 24 sebenarnya. Ada. Jadi,
Masih ada 12 lagi. Jadi yang pertama, setelah yang kedua, yang ke-12, itu bagaimana mereka harus bersaksi. Siapa yang mereka bawa orang kepada Tuhan. Itu yang ke-12. Termasuk penyembahan. Jadi mereka bawa dalam persekutuan doa kecil, mereka harus punya persekutuan kecil, dan seterusnya. Coba baca Kisah 4 ayat 36 dan 37. Ada yang mau baca? Di situ muncul nama Barnabas. Silakan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya. Jadi muncul orang seperti Barnabas dalam lingkar kecil, tapi dia bukan orang dalam lingkar kecil terbatas yang keluarga. Ya. Dan dia sebenarnya Barnabas adalah orang yang punya hatinya luar biasa. Dia beri persembahan, dia taruh di situ. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana caranya, Tuhan tahu caranya. Pasti Tuhan akan bawa orang-orang seperti itu dalam lingkar kecil ini. Dan orang-orang seperti inilah tidak perlu datang ke persekutuan yang besar untuk memberikan persembahan tanda kasih dia kepada Tuhan. Tetapi dalam lingkar-lingkar kecil seperti ini, maka Barnabas, dia bersedia mengorbankan apa yang punya dia, yang dia taruh di bawah persekutuan di antara mereka sendiri, yang lingkar kecil ini, dan dia memberinya kepada Tuhan. Jadi, kita bersyukur. Kenapa? Karena sepanjang kita Gereja Metodis Injili, dulu waktu kita bukan yang sekarang, sudah 21 tahun. Tapi 10 tahun yang lalu, boleh dibilang, kita ada di lingkar kecil, tetapi bukan yang sekarang. Sekarang yang kedua, tapi itulah Tuhan memberkati kita juga. Sehingga boleh dikatakan, kita tidak sewa. Kita berterima kasih pada Joni dan Lili, sampai hari ini, mereka adalah sahabat. Nah, itulah cara Tuhan memelihara kita. Cara Tuhan memberi buat kita. Nah, kalau kita tidak lihat pintu itu, kalau untuk itu saja, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Coba, apakah Anda tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa? Karena berapa anak yang lahir di lingkar kecil kita, tetapi mereka sudah bisa menyelesaikan kesarjanaan mereka, maka mereka sudah kerja sekarang. Coba, berapa? Bukankah itu anugerah? Kalau untuk seperti itu saja, dia sudah ambil alih. Sehingga kita tidak lagi, walaupun memang setiap kita melewati fase-fase yang indah lah, saya tidak mau bilang susah. Itulah tantangan buat setiap keluarga. Tetapi yang saya lihat adalah penyertaan Tuhan untuk kita sampai hari ini. Saya bisa merasakannya. Sehingga
dalam dunia perjanjian baru, Tuhan memakai dua ganda. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita sendiri, ayo kita kembali lagi. Kita harus membangun lingkar kecil ke masing-masingan kita dalam lingkar keluarga. Tetapi yang kedua adalah bagaimana membangun kesatuan kita dalam lingkar kecil jemaat. Gak perlu kumpul semua. Bikin persekutuan. Ya, yang lebih dekat sama yang dekat, ayo duduk sama-sama, nangis sama-sama, bersyukur sama-sama. Ya, kalau ada kue, makan kue sama-sama. Nggak usah besar. Nggak usah kumpul sampai 14 orang datang sama-sama, nggak perlu, karena jarak rumahnya juga jauh. Ya, apalagi di era seperti ini, masih. Ya. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan itu sudah pimpin kita sampai hari ini. Nah, itu sebabnya saya ingin, ayo kita kembali memikirkan. Ada lingkar kecil antar lingkar keluarga, tetapi ada lingkar jamak, yaitu masing-masing tidak satu rumah, tetapi mereka bisa datang. Mungkin 3 atau 4 orang bisa duduk sama-sama, menaikkan pujian penyembahan, dan berdoa. Nah, itulah kita harus buat lagi kembali. Nah, itu sebabnya mungkin inilah yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama memikirkannya. Dan jangan lupa bahwa kita ada di era yang masih mengambang, walaupun sudah mulai bisa teratasi. Tapi kita harus bisa membatasi diri. Kenapa? Karena memang COVID ini masih jalan, masih ada. Ya, kan? Nah, itu sebabnya saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan setidaknya menjadi pemikiran kita bersama. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus, apa yang Hamba-Mu sampaikan. Ini pola dari kebenaran-Mu Tuhan. Dan ini perjalanan perjanjian baru. Tapi tolonglah kami Tuhan. Sehingga terima kasih bagaimana Jemaat Pengharapan sudah lebih dari 20 tahun Engkau menghadirkan kami dalam kesatuan. Dan kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya pimpinlah kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Yopi. Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ibu Pur yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat siang. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami saat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau memberikan apa yang kami pinta, bahkan apa yang belum kami pinta di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Yopi Ratu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menyertai beliau dengan kesehatannya, pelayanan, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ditunjukkannya kasih
Baik, untuk warta kami persilakan. Salam, selamat pagi, siang Bapak Ibu. Selamat siang juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Pak Yopi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati, dan terima kasih juga untuk yang lain yang sudah melayani kita di pagi dan siang hari ini. Kita akan mendengarkan warta. Bisa ditampilkan. Masih singgah dulu di Medan. Ya, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan supaya kita kembali buat persekutuan kita walaupun via Zoom ya. Saya kira ini yang menarik lakukan. Ya, baik, ini terima kasih Indri. Mari kita melihat warta kita. Ini persembahan yang kemarin jumlahnya total 205.000 ya. 205.000. Tuhan memberkati. Silakan lanjutkan. Yang berulang tahun dua-duanya sudah lewat. Ya, saya sendiri dan Chandra. Ya, selamat ulang tahun. Untuk bulan depan ulang tahun pernikahan ya Pak Milo sama Ibu Susana, ya kita terus doakan. Ulang tahun pribadi ya Ibu Pur pada tanggal 13 ya, 13 Februari ya. Selamat ulang tahun Ibu, 13 Februari. Lanjut. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua hadir ya kecuali istri saya. Ya semua kita ada. Ya, baik. Ya supaya mempersiapkan diri semua. Lanjut. Topi doa barangkali. Oh ya, khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 9. Kita doakan ini. Teruskan. Ini yang menjadi topik doa kita. Tidak ada tambahan ini ya. Sudah seperti biasa. Ya barangkali kadang kita tidak mendoakan ini semua, tapi paling tidak di rumah kita coba doakan ulang. Karena belum tentu juga saya bisa mengingatnya ya yang mendoakan di depan ini. Kita bersyukur tadi untuk Pak Pudan ya sudah kemo. Semua sudah selesai. Nanti akan ada lagi sekali lagi Bu ya. Ya kita akan doakan terus ya supaya benar-benar tuntas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami bisa kembali beribadah. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah beri kepada kami. Dan terima kasih juga untuk hati kami yang mau menghormati apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami diajak kembali untuk bisa memiliki persekutuan, baik dalam lingkar kecil keluarga kami, juga lingkaran yang lebih luas lagi, baik termasuk di luar dari gereja ini sendiri. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, khususnya untuk Bu Yani supaya menjadi pulih total. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh keturunan mereka, Engkau memberkati semuanya. Demikian juga untuk tim PW yang sudah memimpin kami di dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk mereka, Tuhan juga memberkati, termasuk juga Infocus, Pak Pur juga audio visual yang mengambil persembahan, persiapan ibadah. Semua ini menjadi bagian pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih, berkati semuanya Bapak. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau mempersiapkan kami semua untuk ibadah kami di minggu yang akan datang, supaya kami dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin, siapapun yang melayani dan seluruh jemaat, dan harapan kami
jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir supaya bisa kembali datang berkumpul bersama-sama. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu di tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga Pak yang akan berulang tahun pernikahan, Pak Maelo dan Ibu Susana. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini. Kami juga berharap supaya mereka bisa kembali bergabung bersama-sama dengan kami, entah itu di gereja ini, juga bisa via Zoom. Dan juga untuk Ibu Pur yang akan berulang tahun pada tanggal 13, Tuhan juga terus yang memberkati. Demikian pun yang sudah lewat di bulan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk tempat yang bisa kami pakai beribadah. Kami memuji nama Tuhan karena kami memakai tempat ini dengan tanpa beban apapun. Kami berdoa supaya Engkau berkati pemilik tempat ini, seluruh pengelolanya, Engkau berkati, dan buatlah tempat ini bisa diminati oleh banyak orang untuk mengadakan acara-acara juga sebagaimana yang ini merupakan bisnis dari mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Bapa, karena bangsa ini terus masih dalam pergumulan COVID yang terus belum terselesaikan sampai sejauh ini. Walaupun kami syukuri karena korban yang meninggal itu sudah sangat semakin sedikit, namun kami berdoa supaya masalah COVID ini bisa diselesaikan. Demikian juga pergumulan tentang pemindahan ibu kota yang masih ada pro dan kontra, dan bahkan sebagian mungkin juga mempolitisasi ini semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena kami rindu bangsa ini bisa maju dengan lebih baik. Berkati pemerintah yang ada, kepemimpinan yang ada, supaya semua boleh bekerja keras, bertindak dengan jujur, dan juga Tuhan lindungi pemerintahan ini sampai masa jabatan berakhir, walaupun ada upaya-upaya untuk mengganggu. Dan juga Tuhan kiranya menolong supaya batas negara kami ini tetap berdaulat, sehingga tidak diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Kami juga berdoa untuk keutuhan negara kami supaya Tuhan menolongnya, dan ideologi Pancasila supaya tetap tegak menjadi ideologi negeri ini. Kami juga doakan supaya Tuhan menolong untuk semua upaya untuk memperkenalkan Kristus kepada bangsa ini, agar boleh keselamatan kekal di dalam Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun, apapun bentuk pelayanan yang Kau memberkati. Dan bahkan setiap media yang kami pakai untuk memperkenalkan kasih-Mu, biarlah Tuhan memberkati itu semua. Dan umat-Mu supaya boleh bertumbuh di dalam iman, makin kuat, makin teguh, gereja-Mu bisa bersatu. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau yang terus menolong untuk memberkati rencana hamba-Mu ini untuk bisa berbagi Injil kepada orang lain. Biarlah Tuhan menolong khususnya untuk wilayah Kabupaten Kuningan. Tuhan memberkati. Juga Tuhan berkati, kiranya kami semua juga terus dimotivasi oleh Tuhan agar kami memiliki hati yang lebih lagi mengasihi orang-orang lain. Tuhan, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati Pak Pudan. Kami sangat berharap agar tuntas betul-betul kesehatannya. Tuhan sembuhkan, pulihkan, supaya dia kembali bisa aktif menjalankan aktivitas kesehariannya untuk rumah tangganya. Tuhan, dia dibutuhkan. Kami doa Tuhan supaya Engkau menolong dia, dan upaya-upaya yang dilakukan selama ini sudah membuahkan hasil, tapi penyempurna adalah Engkau. Karena itu mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Juga untuk Ibu Lili, kami terus doakan. Michael, Engkau doakan. Kami doakan, Engkau topang mereka. Dan juga untuk kami berdoa juga Tuhan supaya Engkau terus yang menolong kami semua agar terus memandang kepada Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kami. Juga Deborah yang akan masuk menjadi hakim, Tuhan kiranya mempersiapkan mentalnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan kiranya tolong, karena tidak akan mudah bagi dia untuk menjalani profesi ini. Namun kami terus berharap agar dia menjadi saksi Kristus yang akan menegakkan kebenaran seadil-adilnya Tuhan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa-doa kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama mengatakan pengakuan iman. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang di online maupun di onsite, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidupmu hari lepas hari. Bahkan biarlah kiranya tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian hidupmu secara pribadi maupun keluargamu mulai saat ini sampai Maranatha Kristus kembali. Amin. Benar Tuhan Yesus, benar ya Bapa, Engkaulah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada siang hari ini. Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan, baik pujian, penyembahan kami maupun firman Tuhan, itu semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan undur dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali mempertemukan kami dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.